Kejaksaan Negeri Kota Batu menetapkan 5 tersangka kasus korupsi kredit usaha rakyat KUR di salah satu bank milik BUMN di Kota Batu. Kelima tersangka merupakan para saksi yang sebelumnya telah diperiksa oleh Kejaksaan Negeri Kota Batu. Kejaksaan Negeri Kota Batu menetapkan 5 tersangka kasus korupsi kredit usaha rakyat atau KUR di salah satu cabang bank milik BUMN di Kota Batu. Kelima tersangka ini merupakan para saksi yang sebelumnya telah diperiksa oleh Kejaksaan Negeri Kota Batu. Penetapan para saksi ini ditetapkan status menjadi tersangka berdasarkan alat bukti yang cukup dan hasil pemeriksaan yang mendalam oleh tim penyidik Kejaksaan Negeri Kota Batu. Menurut Kajari Kota Batu, Didik Adiotomo SHMH menjelaskan, kelima tersangka terlibat dalam 2 modus korupsi kredit fiktif, yakni modus tempilan dan topengan. Modus tempilan ini adalah ketika mereka mengambil sebagian dana dari debitur, sementara modus topengan adalah ketika mereka memberikan dana kepada debitur yang sebenarnya tidak memiliki usaha yang sah. Lebih jauh, Kajari menjelaskan, dari perhitungan sementara menunjukkan kerugian negara yang berhasil dihitung mencapai Rp4.066.481.674, walaupun total pencairan dana mencapai Rp6.235.000.000. Kerugian yang dialami negara akibat tindak pidana korupsi ini diperkirakan sekitar Rp4,06 miliar. Kasus yang melibatkan 110 debitur ini sebagian besar teridentifikasi dalam periode antara tahun 2021 hingga 2023. Kajari Batu menambahkan bahwa kerugian negara ini terjadi karena adanya kolaborasi antara kelima tersangka. Tanpa adanya kolaborasi kelima tersangka, pencairan dana tersebut tidak akan terjadi. Pihak kejaksaan saat ini fokus pada pengembalian kerugian negara dan mempercepat proses hukum hingga ke tahap persidangan. Jika memungkinkan, Kejari Kota Batu akan menyita harta benda yang dapat digunakan untuk menutupi kerugian negara. Kelima tersangka saat ini sedang dalam proses penahanan sementara di Lapas Kelas 1 Malang dan Kejaksaan Negeri Kota Batu akan terus memberikan informasi perkembangan lebih lanjut terkait identitas para tersangka yang belum dibuka ke publik sejak mulai penyidikan pada 13 Maret 2024. Kejari melalui seksi pidana khusus telah melakukan pemeriksaan dan pendalaman sebanyak 132 saksi dan untuk sementara ini telah menyita hingga 350 barang bukti terkait. Proses penyidikan perkara KUR ini terbilang tidak mudah karena banyaknya saksi yang harus diperiksa dan barang bukti sitaan yang harus diteliti. Kini prosesnya telah sampai pada penetapan tersangka dengan hitungan kerugian negara yang juga terungkap lebih besar dari dugaan awal. Seperti janji saya pada saat kita rilis kemarin bersama di sini bahwa kita akan merilis kembali mengenai perkembangan penanganan perkara KUR yang sudah sekian lama kita tangani. Dan pada hari ini tadi kita sudah sama-sama mengetahui kita sebelumnya telah memanggil 5 orang dari perkara ini, kemudian berdasarkan bukti yang cukup, alat bukti yang cukup dan hasil pemeriksaan kemudian kita tingkatkan yang tadinya saksi menjadi tersangka. Ya. Adapun kelima orang tersebut adalah saya sebutkan inisialnya karena bukan Pak salah. JWP, kemudian MHC, ada AS, NA dan AZ. Jadi mereka ini sudah kita tingkatkan menjadi tersangka sebelumnya menjadi saksi. Sehingga di tahap awal ini pertama untuk penyidikan kita sudah melakukan perkembangan dari sebelumnya. Kemudian dari perkara ini telah berhasil mendapatkan perhitungan kerugian negara sebesar Rp4.481.674 rupiah. Ini merupakan hasil penghitungan dari akuntan publik independen. Jadi kaitannya dengan kerugian ini tentunya nanti akan kita kolaborasikan terkait dengan peran masing-masing tersangka karena kerjasama di antara 5 inilah yang menyebabkan terjadinya kerugian tersebut. Dan perkara ini terkait dengan 110 debitur yang dicairkan. Total dari keseluruhan itu ada di Rp6.235.000.000. Namun yang dilakukan tindakan pidana oleh mereka itu adalah sebesar Rp4.066.000.000 sekian. Kemudian modus operandinya mungkin teman-teman juga sama-sama sudah tahu. Ada istilah tempilan, ada istilah topengan. Jadi 2 modus itu yang dilakukan oleh para pelaku, dalam hal ini 5 tersangka tadi, di mana tempilan yang sama-sama kita ketahui ini merupakan sebuah pencairan di mana mereka mengambil beberapa bagian dari pencairan hasil kerjasama itu sendiri. Kemudian topengan ini ada beberapa debitur yang
secara fakta sebenarnya mereka tidak memiliki usaha, tapi dibuat seolah-olah memiliki usaha. Sehingga untuk mencairkan itu semua dilakukan kerjasama di antara para pihak. Artinya tanpa adanya kerjasama dengan 5 tersangka ini, maka tidak mungkin terjadi pencairan tersebut. Maka dari itu kita tetapkan 5 tersangka ini secara bersama-sama pada hari ini untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kemudian kaitannya dengan penahanan, ini terkait dengan syarat subjektif dan objektif yang dilakukan oleh para penyidik kita, dan ini juga untuk mempercepat nantinya. Karena sebagaimana yang saya sampaikan bahwa kita menerima ketika kemarin dikatakan lambat nggak apa-apa. Tapi ini untuk menjawab bahwa perkara KUR tetap berjalan sebagaimana mestinya, dan insya Allah kita akan segera percepat sampai dengan persidangan nantinya. Iwan Iqmawan melaporkan.